Oke, halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sisi gelap, sisi yang mungkin nggak pernah kita sadari dari kartun-kartun masa kecil kita. Jadi ada serangkaian teori yang jujur aja cukup menarik sekaligus bikin resah. Kita akan coba kupas tuntas apakah benar ada pesan-pesan rahasia yang sengaja disembunyikan tepat di depan mata kita. Coba dibayangin sejenak, gimana kalau tontonan yang kita anggap paling polos, paling aman buat anak-anak, ternyata punya agenda tersembunyi? Pertanyaan ini kedengarannya simple, tapi kalau dipikirin lagi, dampaknya bisa luar biasa. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling sering kita dengar dulu ya. Rumor-rumor yang mungkin udah seliweran dari zaman kita kecil, dari obrolan di sekolah sampai jadi bahan diskusi panas di forum-forum internet. Hal-hal yang bisa jadi mengubah cara kita mandang kenangan masa kecil kita. Yep, ini dia. Inti dari banyak teori ini tuh seringnya soal konten seksual yang diselipin diem-diem. Para penganut teori ini percaya banget kalau pesan-pesan ini sengaja ditaruh frame per frame buat mempengaruhi alam bawah sadar kita tanpa kita sadari. Nah, ini nih kasus yang paling heboh dan paling terkenal. Adegan di film The Lion King. Ingat kan pas Simba lagi galau di pinggir tebing, terus dia ngehempasin debu-debu gitu? Nah, para penganut teori konspirasi yakin banget kalau debu itu jelas-jelas ngebentuk kata SEX. Tapi, animator Disney langsung ngebantah. Kata mereka itu tuh tulisan SFX, semacam easter egg buat ngehormatin tim special effects mereka. Kalau menurut kalian, kelihatan seperti tulisan yang mana? Dan ini tuh bukan satu-satunya loh, ada banyak lagi. Mulai dari sampul kaset The Little Mermaid yang akhirnya ditarik dari pasaran karena salah satu menara istananya dianggap terlalu vulgar. Terus ada juga gosip soal bisikan Aladdin yang katanya ngomongin hal nggak senonoh. Sampai ke Toy Story, di mana beberapa orang ngelihat ada permainan kata yang dewasa banget di salah satu mainan aneh ciptaan Sid. Jadi, ini tuh apa sih sebenarnya? Apakah ini cuma lelucon iseng dari para animatornya? Atau cuma kebetulan aja? Atau jangan-jangan emang disengaja? Nah, disinilah ilmu psikologi bisa kasih kita sedikit pencerahan. Fenomena ini namanya pareidolia. Intinya, otak kita tuh emang udah disetel buat nyari-nyari pola yang familiar di hal-hal yang acak. Ya kayak kita ngelihat bentuk binatang atau muka orang di awan gitu lah. Jadi ini bisa banget ngejelasin kenapa kita seolah-olah melihat ada kata di debu atau bentuk aneh di sampul film. Oke, pareidolia emang masuk akal banget buat ngejelasin banyak klaim tadi. Tapi ada satu kasus, satu aja, yang bikin argumen itu cuma kebetulan jadi goyah banget. Susah buat dibantah. Sekarang, kita bahas kasus yang dianggap jadi bukti pamungkas sama para penganut teori ini. Bukti kalau ada sesuatu yang sengaja disisipin, dan ini bukan lagi soal imajinasi atau salah lihat. Cuma 2 frame, bayangin dari film yang durasinya hampir 80 menit, cuma 2 frame ini yang bikin geger. Dan ini bukan gambar yang samar-samar, bukan juga pola yang acak. Ini foto beneran. Dan ya, ini beneran kejadian. Puluhan tahun setelah filmnya rilis, baru ketahuan kalau di salah satu adegan, pas Bernard dan Bianca lagi terbang, ada foto asli seorang wanita telanjang di jendela gedung di latar belakang. Jelas ini disengaja. Makanya Disney sampai harus narik jutaan kaset VHS dari pasaran. Sejak saat itu, diskusinya bukan lagi soal kebetulan atau kesengajaan. Kasus The Rescuers ini kan nunjukin kalau nyelipin gambar itu bisa banget terjadi. Dan ini seolah-olah ngebuka gerbang ke teori yang jauh lebih gede dan lebih gelap lagi, yang mencoba nyambung-nyambungin titik ini ke agenda elit global di dunia nyata. Oke, di sini nih teorinya jadi makin liar dan spesifik. Teori ini nyambungin tokoh kontroversial Jeffrey Epstein dengan pengaruhnya ke Les Wexner, bosnya Victoria's Secret. Katanya, lewat merek-merek yang targetnya anak-anak remaja cewek, diciptakanlah sebuah budaya di mana anak-anak muda ini disiapkan untuk jadi objek seksual. Sebuah proses yang mereka sebut grooming lewat kapitalisme. Nah, inti dari teorinya tuh di sini. Jadi, menurut tesis ini, pesan-pesan tersembunyi di media ini sejalan sama produk-produk komersial tadi. Tujuannya sama, buat menanamkan ide-ide tertentu ke alam bawah sadar anak-anak, biar hal-hal yang tadinya tabu jadi kelihatan normal. Dan ternyata nggak cuma soal seksualitas saja. Ada satu elemen lagi yang sering banget diungkit-ungkit, yaitu penggunaan simbol-simbol okultisme. Dari poster iseng di DuckTales, tulisan di papan tulis di Zack and Cody, sampai simbol mata satu yang muncul di mana-mana di Gravity Falls. Para penganut teori ngelihat ini sebagai predictive programming. Jadi semacam cara buat ngenalin ide-ide New World Order secara pelan-pelan ke masyarakat, biar nanti pas beneran kejadian, kita semua udah nerima. Oke, siap-siap ya, karena kita sekarang masuk ke bagian yang paling gelap dan paling bikin gak nyaman dari semua teori ini.
Sebuah kiasan yang nyambungin film anak-anak yang kita semua suka sama ritual gelap yang konon terjadi di dunia nyata. Coba deh kalian lihat perbandingannya. Di film Monsters Inc., energi dari teriakan ketakutan anak-anak jadi sumber tenaga buat kota para monster. Nah, di teori konspirasi adrenokrom, ada zat yang katanya dipanen dari anak-anak yang lagi ketakutan setengah mati. Dan zat ini dipercaya bisa bikin kaum elit jadi awet muda. Gila kan? Mirip banget dan serem. Nah, ini pas banget sama konsep yang sering disebut di dunia konspirasi, hiding in plain sight atau bersembunyi di tempat terang. Idenya adalah kebenaran yang paling mengerikan itu justru ditunjukin terang-terangan sebagai fiksi, sebagai hiburan. Tujuannya, biar nggak ada yang percaya kalau itu beneran terjadi. Wah, gila juga ya perjalanan kita barusan. Dari yang tadinya cuma ngomongin rumor soal kata-kata di awan debu, sampai ke teori super kompleks dan mengganggu tentang agenda global. Pada akhirnya, ada dua cara buat ngeliat ini semua. Di satu sisi, kaum skeptis ngelihat ini semua cuma kebetulan aja, imajinasi kita yang terlalu aktif, atau paling parah ya, cuma lelucon iseng dari animatornya. Tapi di sisi lain, pandangan konspirasi ngelihat ini sebagai sebuah pola yang konsisten, bukti adanya perang psikologis yang tersembunyi. Jadi, gimana menurut kalian? Apa kita cuma sekedar menghubung-hubungkan titik yang sebenarnya nggak nyambung? Atau jangan-jangan beneran ada sesuatu yang jauh lebih besar dan terencana di balik layar kartun masa kecil kita? Nah, pertanyaan itu saya serahkan ke kalian untuk memutuskan.